Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari bersama kita dengarkan Morning Wisdom. Apakah kita pernah memakan roti malaikat? Bangsa Israel sudah menerima roti malaikat. Tahukah kita berapa jumlah orang Israel ketika mereka meninggalkan tanah Mesir? Kitab Keluaran mencatat jumlahnya sekitar 600.000 laki-laki dewasa. Itu belum termasuk anak-anak, remaja, perempuan, serta banyak orang dari berbagai bangsa yang menggabungkan diri dengan mereka. Para ahli kitab memperkirakan totalnya sekitar 2-2,5 juta orang. Pertanyaannya, bagaimana cara mencukupi kebutuhan orang sebanyak itu dalam pengembaraan selama 40 tahun di padang gurun? Jawabannya ialah mujizat. Disitulah mereka menikmati roti malaikat. Mereka menikmati pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Mazmur 78 ayat 23-25. Maka ia memerintahkan awan-awan dari atas membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jadi Allah menyediakan mereka mana selama perjalanan di padang gurun. Mana itu roti dari surga, gandum dari surga, roti malaikat yang diberikan untuk memelihara bangsa Israel dalam perjalanannya di padang gurun. Kalau kita melihat mana itu bentuknya tipis seperti sisik halus. Ya, kalau kita baca di Alkitab, itu bentuknya seperti sisik halus. Jadi sisik ikan yang halus-halus itu. Dan dikatakan seperti embun beku berwarna putih, seperti biji ketumbar. Jadi memang tidak bisa digambarkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Betapa sangat indahnya cara Tuhan memelihara bangsa Israel. Bahkan dikatakan di situ rasanya seperti rasa kue madu. Dan mereka terus dipelihara dengan itu dalam pengembaraan di padang gurun. Dan ketika umat Israel tiba di tanah Kanaan, waktunya bertepatan dengan Paskah, yaitu peringatan kelepasan dari Mesir. Allah berhenti menurunkan mana buat mereka. Yosua 5 ayat 12 dikatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi ketika di padang gurun Allah memelihara dengan mana roti dari surga, roti malaikat. Tetapi ketika mereka telah memasuki Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan itu, kini Allah memelihara mereka dengan hasil negeri Kanaan yang melimpah dengan susu dan madu, seperti yang telah dijanjikan. Jadi pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, atas setiap umatnya, akan hadir dalam beragam cara. Melalui hasil usaha pekerjaan kita, melalui keluarga kita, melalui kemurahan hati orang-orang di sekitar kita, bahkan melalui mujizatnya. Dia menyediakan serta mencukupkan keperluan kita. Karenanya, patutlah kita senantiasa mensyukuri berkat Tuhan yang telah memelihara hidup kita sampai kepada saat ini. Mari jangan pernah lupa mengucap syukur setiap hari.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.